kasus yang dialami Anies Baswedan kali ini dianggap sebagai tokoh yang terzolimi oleh sistem politik kita, otomatis kemudian kalau membentuk partai politik akan dengan mudah. Itu berbeda sekali. Masyarakat kita sudah sangat pragmatis. Sudah tahu kalau pemilu itu adalah ajang mendapatkan rezeki. NPWP, nomor piro, wani piro, kira-kira begitu. Nah, sekarang Anies kalau membentuk partai politik, apakah ia bisa kemudian dengan mudah mengumpulkan massa? Saya kira begini, dengan candaan, dengan guyonan Prabowo kemarin ketika di Kongres Nasdem mengatakan ada Jenderal Sutioso. Ini adalah kader Gerindra yang disusupkan di Nasdem, guyon itu. Lalu dia juga mengatakan di tempat lain bahwa Sandiaga Uno adalah orang Gerindra yang disusupkan di P3. Maka cara berpikir kita adalah bahwa partai politik semua disusupi oleh kepentingan-kepentingan global dan juga kepentingan-kepentingan oligarki. Tidak ada yang mulus. Apa iya nanti tidak akan disusupi supaya partai ini dibegal? Partai politik ini di Indonesia kasusnya sekarang adalah partai rental. Akan dijual kepada pihak yang mau menggunakan ini. NPWP itu tadi. Anda mau pakai perahu saya, Anda mau bayar berapa? Sama di dalam perahu itu. Apa iya penumpangnya itu bukan para bajak laut? Sekarang antara ketua umum partai dengan sekjen atau dengan ketua hariannya, apakah betul klop? Jangan-jangan sekjen, ketua harian dan lain-lain adalah proksi dari pihak-pihak lain. Tidak mudah menurut saya bagi Anies karena nanti akan terlalu sibuk mengurusi konflik-konflik di dalam partainya. Bagaimana dia menata orang-orang kepercayaannya. Mau ditaruh di mana? Segala macam. Nah, belum lagi presiden threshold itu digunakan kalau untuk 2029 yang digunakan yang sekarang. Kalau saja membuat perahu partai, tetap saja tidak akan bisa dicalonkan sebagai presiden. Belum lagi ya partai-partai yang tadi dikemukakan tersandera oleh Anies. Apakah mau bekerja sama dengan partainya Anies? Apakah Kementerian Hukum dan HAM akan semudah itu mengizinkan pendirian partai? Taruhlah dia mengambil partai yang sudah ada izinnya, diambil alih. Itu juga tidak mudah. Untuk bisa masuk ke Senayan butuh 40 kursi. Partai baru apa yang bisa dalam kondisi sekarang untuk meraih 40 kursi? Saya kira partai-partai politik di parlemen yang sekarang itu juga akan membendung partai-partai baru untuk bisa masuk ke parlemen. Berat sekali. Pada 2029, Anies akan menghadapi 4 keluarga presiden. Yang itu kemungkinan akan dimajukan untuk mengikuti kontestasi presiden. SBY tentu akan mendorong AHY. Megawati saatnya mendorong Puan Maharani. Begitu juga Jokowi kalau mulus ingin mendorong Gibran jadi presiden. Tidak cukup hanya jadi wakil presiden. Apakah keluarga Gus Dur juga tidak ingin Yeni Wahid jadi presiden? Ingin. Prabowo juga ingin. Masih ingin 2 periode.
berat sekali menurut saya. Maka pilihannya untuk Anies adalah dua. Mau jadi pejuang demokrasi, mempromosikan nilai-nilai demokrasi, melakukan aktivitas supaya partisipasi aktif masyarakat untuk hadir, menyemangati, menyemarakkan pemilu, dan juga kemudian memantau pemilu agar berlangsung transparan, adil, bebas. Seperti itu. Kalau ingin menjadi pejuang demokrasi seperti almarhum Cak Nun misalnya. Contoh Gus Dur. Begitu dia masuk politik praktis, hancur juga. Berbeda kalau dia menjadi pejuang demokrasi waktu itu. Kalau kemudian Anies punya ambisi, nah kembali lagi ke pernyataan tadi Mas Sobari. Apakah ingin memperoleh jabatan top publik, yaitu presiden? Halangannya banyak. Apakah dia sanggup bahwa kepribadiannya dikuliti sampai sehabis-habisnya? Ya istrinya, ya anaknya, ya ijazahnya, ya segala macam gitu. Kalau ijazah tidak ada masalah. Tapi apakah sanggup menghadapi fitnah-fitnah dan lain-lain?